Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Pada kesempatan ini kita semuanya diperkenankan berkumpul atau di rumahnya masing-masing. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, pertama saya ucapkan selamat sudah bergabung dengan kami di SMK Negeri 8 Surakarta. Mudah-mudahan semuanya bisa meraih prestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, pada kesempatan ini EPLS saya ingin menyampaikan materi MPLS tahun 2020-2021 ini sesuai dengan bidang saya, yaitu sarana dan prasarana sekolah di SMK Negeri 8 Surakarta. Saya perkenalkan dulu sesuai dengan yang ada dalam tayangan itu. Nama saya adalah Bapak Wasito SNMM. Mungkin dari anak-anakku semuanya sudah ada yang kenal dengan saya. Kemarin sudah ketemu dengan saya yang ada dari Malang, ada dari Pati, dari Ponorogo. Sudah masih ingat. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, ini sebelum kita memasuki pada sesi saya, yaitu tentang sarana prasarana, saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan sarpras di sekolah. Apa toh sebenarnya fungsi atau manfaat dari sarana prasarana sekolah itu? Ya. Jadi komponen pendidikan itu utamanya ada 3, yaitu harus ada siswanya, harus ada gurunya, harus ada sarananya, kemudian harus ada materinya atau materi pembelajarannya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakimin, yaitu terkait dengan kurikulum pembelajaran. Ini kira-kira anak-anak sudah pernah mempelajari belum? Kira-kira apa sarana dan prasarana itu apa? Bedanya apa? Biar kita semuanya paham atau tahu, kita harus bisa membedakan antara sarana, prasarana, perabot, dan peralatan. Karena itu nanti semuanya akan kita temui pada saat kita mengikuti pembelajaran. Yang namanya sarana itu adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Itu adalah sarana. Kira-kira apa contohnya? Bisa meja, kursi, papan tulis, dan semuanya. Itu adalah sarana. Kalau prasarana, ya, prasarana itu adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Fasilitas dasar itu adalah fasilitas yang tidak bisa dipindah-pindah. Contohnya apa? Contohnya adalah gedung sekolah atau ruang kelas. Itu semuanya adalah prasarana karena tidak dapat dipindah-pindah. Kalau perabot, perabot adalah sarana yang digunakan secara tidak langsung dalam pembelajaran. Jadi tetap digunakan di dalam pembelajaran tetapi tidak langsung. Seperti contohnya di dalam kelas itu ada tempat sampah, di situ ada rak sepatu. Itu juga namanya adalah perabot. Kalau peralatan, bedanya ini. Kalau peralatan itu adalah sarana yang langsung digunakan di dalam pembelajaran. Sarana. Ya, coba sekarang kita akan kita tes satu. Mungkin
nanti akan saya tanyakan. Peralatan yang digunakan untuk kompetensi keahlian seni karawitan apa? Peralatan utamanya apa? Ya, peralatan utama di dalam karawitan itu adalah gamelan. Ya, gamelan. Makanya ini saya harapkan kepada anak-anakku semuanya, kalau sudah memilih kompetensi keahlian seni karawitan, ya mau tidak mau nanti harus diusahakan punya alat-alat yang berkaitan dengan gamelan. Minimal harus punya 3 perangkat gamelan atau 3 rancak gamelan. Antara lain paling tidak punya gender, punya rebab, punya kendang. Itu adalah alat utama yang nanti harus dipelajari oleh anak-anak selama mengikuti pembelajaran jurusan karawitan, baik itu penataan karawitan maupun karawitan yang 3 tahun. Kemudian juga kira-kira yang kompetensi keahlian musik apa? Peralatan utamanya apa? Ya. Peralatan utama yaitu ya semua alat musik mayor yang diajarkan di sekolah ini. Nanti paling tidak satu siswa harus mempunyai alat yang mereka ambil sesuai dengan mayornya masing-masing. Karena ada yang mengambil mayor gitar, ada yang mengambil mayor biola, ada yang mengambil mayor piano. Nah, itu diusahakan anak-anak harus punya dari mayor yang mereka ambil itu. Nah, itu contohnya seperti itu adalah peralatan, termasuk kompetensi keahlian yang lain. Nah, anak-anakku semuanya, coba sekarang saya perkenalkan lingkungan sekolah. Ya. Dilihat di tayangan itu adalah master plan SMK Negeri 8 Surakarta. Ini saya tunjukkan yang paling barat atau paling kiri. Ini adalah gedung untuk kompetensi keahlian seni musik. Ini yang bagian barat. Kemudian yang tengah ini adalah gedung pertunjukan. Itu adalah gedung pertunjukan atau auditorium yang ini biasanya digunakan untuk uji kompetensi. Kemudian yang timurnya lagi ini adalah untuk lokal seni karawitan. Ini berlantai 2. Kemudian yang timurnya lagi ini adalah area perkantoran. Di belakang area perkantoran ini adalah untuk program keahlian atau kompetensi keahlian multimedia dan broadcasting. Paling timur sendiri ini adalah untuk kompetensi keahlian seni tari. Nah, ini yang belakang ini tidak ada tayangannya sini. Itu adalah yang belakang itu digunakan untuk kompetensi keahlian seni pedalangan. Nah, ini. Nah, ini yang ada di denah ini yang paling belakang ini. Ya, paling belakang ini adalah untuk area seni pedalangan. Itu saya perkenalkan itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing kompetensi keahlian itu sudah kita siapkan segala sarana dan prasarananya. Tidak usah anak-anak pesimis. Kira-kira di SMK 8 Surakarta itu fasilitasnya seperti apa? Saya tanggung di sini sudah kita siapkan semuanya. Nanti akan kita tayangkan satu persatu, baik itu seni karawitan, seni tari, seni pedalangan, seni musik, broadcasting, dan multimedia. Ini anak-anak, ini untuk yang karawitan, baik yang penataan karawitan maupun yang karawitan 3 tahun. Sudah kita siapkan untuk lokal gedungnya. Karawitan punya 2 lokal
dua lokal gedung berlantai 2. Kemudian punya 7 ruang praktek karawitan bersama. 7 ruang karawitan bersama. Kemudian 6 ruang praktek individu. 2 ruang PIP rebab, 2 ruang PIP gendang, 2 ruang PIP gender, dan 5 ruang untuk kelas teori. Nah, ini kelasnya. Jadi ini berada di timur auditorium, timur gedung. Ini gedung lantai 1. Ya. Gedung ini berlantai 2, yang lantai 1 ini semuanya untuk ruang praktek. Kemudian untuk yang di atasnya ini ada 5 ruang. 5 ruang itu digunakan untuk ruang teori semuanya. Kemudian gedung 2-nya ini. Nah, gedung 2-nya itu juga berlantai 2. Lantai dasarnya semuanya digunakan, baik lantai dasar maupun lantai atas itu digunakan untuk ruang praktek semua. Nah, ini alat-alatnya ini. Nah, ini ada 7 perangkat gamelan. Nah, punya 7 perangkat gamelan. Ini studio karawitan 1, itu berada di ruang 39 bawah. Gamelannya ini. Nah, nanti anak-anak semuanya masuk sudah menggunakan alat-alat ini. Kemudian ini studio 2, berisi juga 1 perangkat gamelan. Ini berada di ruang 38. Kemudian studio 3 itu adalah ruang 39 atas. Ini. Kemudian studio 4 itu di ruang 34. Nah, semuanya gamelan lengkap komplit ya. Kemudian ini di studio karawitan 5 itu ruang 31, di ruang 31. Kemudian studio karawitan 6 itu ada di ruang 40 bawah ini ya. Kemudian studio karawitan 7 ada di ruang 41. Nah, ini jadi kita juga untuk perangkat gamelan lengkapnya ada 7 ruang yang nanti disediakan untuk Anda semuanya. Ini kemudian di dalam pembelajaran karawitan itu ada 3 instrumen pokok yang wajib Anda ikuti. Makanya nanti pembelajarannya disendirikan, yaitu gender sendiri, rebab sendiri, dan kendang sendiri. Nah, ini adalah ruangan gender semuanya atau ruang praktek individu gender. Kemudian ini ruang praktek individu kendang. Kemudian ada satu lagi yang ruang praktek individu rebab, tapi belum saya buatkan tayangannya. Nah, sekarang kita beralih ke sarana prasarana kompetensi keahlian seni pedalangan. Datanya seperti ini. Di pedalangan itu punya 2 lokal gedung berlantai 1, 2 ruang praktek pedalangan, 2 ruang kelas teori, kemudian 4 kotak wayang, yang 1 kotak cat prodomas. Nah, ini. Kemudian 3 clear lengkap dengan gawangannya. Kemudian yang 6 punya 2 perangkat gamelan lengkap, pelok dan selindro. Ini gambarnya. Ruangnya ini studio 1 kompetensi keahlian seni pedalangan. Ini ruangnya berada di area belakang auditorium atau di area paling belakang sesuai dengan Dinah tadi. Kemudian ini yang studio 2-nya untuk kompetensi keahlian seni pedalangan. Kemudian apa perlengkapannya di dalam ruangan itu sudah kita siapkan lengkap untuk pembelajaran. Ini studio 1. Studio 1 di sini lengkap. Ruangnya sudah kedap suara atau sudah ada peredamnya. Juga sudah ada AC-nya. Di sini juga lengkap dengan peralatannya, gamelan, pelok, selindro komplit. Kemudian juga wayangnya dan panggungnya. Panggung untuk dalamnya sudah kita siapkan juga. Nah, jadi
Untuk studio 1 lengkap. Nah, studio 2-nya pun juga kita lengkapi. Itu juga ada ruangnya juga sudah kedap suara, gamelannya juga sudah velg syndrome, wayangnya juga komplit. Nah, jadi anak-anak optimis untuk sekolah di sini. Peralatannya sudah kita sediakan lengkap semuanya. Kemudian ini saya lanjutkan dengan sarana dan prasarana program kalian seni tari. Seni tari ini mempunyai 4 lokal gedung lantai 1. Karena ini masih dalam rangka rehabilitasi. Nantinya semuanya berlantai 2. Kemudian 4 ruang praktek tari, 1 ruang praktek karawitan bersama tari. Jadi di karawitan pun itu juga ada gamelan lengkapnya, karena di sana juga ada pembelajaran karawitan bersama, khusus untuk mata pelajaran iringan tari. Kemudian nanti juga disiapkan 1 ruang kostum yang lengkap dengan berbagai kostum tarinya. Kemudian juga disiapkan untuk 4 ruang kelas teori. Untuk sementara ini kelas teorinya semuanya berada di area pedalangan, karena area atas yang nantinya untuk pelajaran teori saat ini belum bisa dilanjutkan pembangunannya. Ini anak-anakku, gedung program keahlian seni tari ini baru lantai 1, itu belum ada atapnya. Jadi nanti itu baridak saja. Nanti kalau sudah dilanjutkan nanti itu bisa digunakan untuk ruang teori. Nah, itu. Kemudian ini studio tari 1 itu di ruang 21. Ini studio 2 tari itu di ruang 22. Studio 3 itu di ruang 23. Studio 4 di ruang 26. Nah, kemudian ini studio 5 khusus untuk ruang karawitan tari. Saya lanjutkan untuk yang sarana prasarana kompetensi keahlian seni musik. Ini sarannya juga cukup banyak sekali ya. Musik punya 2 lokal gedung berlantai 2 semua. 2 lokal gedung berlantai 2. Kemudian 2 ruang studio band, 1 ruang orkestra, 9 ruang PIP mayor. Jadi disendirikan setiap mayor. Ada ruang gitar, ruang biola, ruang piano, ruang drum, ruang saksofon, ruang flute, gitar bass, dan ruang vokal. Ini semuanya sudah kita siapkan. Ini gedungnya. Ini gedung 1 berlantai 2. Yang bawah maupun atas ini digunakan untuk ruang praktek, hanya diambil 4 ruang untuk ruang teori. Ini posisinya ada di sebelah barat atau sebelah kanannya auditorium. Ini ruang orkestranya. Nah, semua berlantai 2. Kemudian ini saya tunjukkan ruang studio 1 band atau ruang studio 1 untuk band. Kemudian ini studio 2 ini juga untuk band. Kemudian ini untuk PIP mayornya. Ada ruang praktek siswa PIP drum. Ini ruang praktek siswa PIP piano yang di dalamnya ada 7 alat piano yang sudah kita siapkan di dalam ruang itu. Ini PIP saksofon. Ini ruang PIP gitar. Kemudian ini untuk ruang PIP vokal. Kemudian ini untuk ruang PIP flute. Ini ruang praktek siswa PIP saksofon. Kemudian ini untuk yang biola. Kemudian ini yang gitar bass. Nah, jadi semuanya sudah kita siapkan masing-masing instrumen mayor. Selanjutnya untuk yang
sarana prasarana kompetensi keahlian multimedia. Ini punya 3 lokal gedung berlantai 1. Lokasinya berada di sebelah utaranya ruang perkantoran. Kemudian saat ini sudah punya 3 ruang lab multimedia, 1 ruang editing. Kemudian lab 1 berisi 35 unit komputer siswa. Kemudian juga dilengkapi dengan 1 server. Lab 2 berisi 35 komputer siswa, dilengkapi dengan 1 server juga. Kemudian lab 3 juga berisi 24 komputer siswa, juga dilengkapi dengan 1 server. Ini lab 1 multimedia. Kemudian ini lab 2. Kemudian ini yang lab 3-nya. Selanjutnya adalah kompetensi keahlian broadcasting, seni broadcasting. Itu memiliki 1 lokal gedung berlantai 1. Kemudian dilengkapi dengan 1 ruang lab komputer, dilengkapi juga dengan ruang editing dan ruang studio penyiaran. Insyaallah mudah-mudahan nanti di tahun ini akan kita prioritaskan perlengkapan yang ada di broadcastingnya. Ini ruang praktek seni broadcasting. Kemudian ini ruang editingnya. Ini adalah ruang penyiarannya. Anak-anakku semuanya, di samping ruang-ruang itu tentunya sekolah juga melengkapi sarana penunjangnya. Karena tidak hanya melengkapi yang di ruang kelas saja, tetapi kebutuhan yang lain juga harus kita siapkan. Ini contohnya, kita setiap akhir tahun pasti menyelenggarakan yang namanya uji kompetensi. SMK 8 Surakarta telah memiliki tempat uji kompetensi yang sangat layak untuk seni pertunjukan. Ini adalah pendopo yang berada di paling depan. Ini biasanya digunakan untuk uji kompetensi atau pementasan dari pihak alumni atau juga dari pihak luar. Kemudian ini tempat uji kompetensi auditorium. Ini juga digunakan untuk berbagai pertunjukan, tidak hanya untuk tari saja. Jadi di sini juga bisa digunakan untuk pertunjukan musik dan pedalangan, termasuk karawitan biasanya juga menggunakan auditorium ini. Ini area dalamnya seperti ini, atau ruang dalamnya seperti ini. Ini kita juga punya panggung terbuka. Panggung terbuka ya, nanti biasanya kalau untuk ekstrakurikuler yang teater itu banyak menggunakan lokasi ini. Ini gedung perpustakaan. Ini perpustakaan itu paling depan. Itu di lantai atasnya itu adalah gedung perpustakaan, yang bawahnya untuk ruang karawitan. Ini kondisi dalamnya ruang perpustakaan. Ini tempat pelayanannya petugas perpustakaan. Kemudian ini penyimpanan bukunya. Jadi dilengkapi dengan area bacanya juga. Jadi anak-anak tolong nanti masuk sekolah, dikunjungi perpustakaannya seperti apa. Di sana banyak buku-buku yang istilahnya buku-buku kuno yang tidak ada di perpustakaan lain. Karena perpustakaan lain itu bisa malah mencari di perpustakaan kita ini. Karena ini termasuk aset budaya yang berasal dari Keraton Surakarta. Peninggalan-peninggalan banyak buku-buku dari Keraton Surakarta. Maka nanti silahkan anak-anak untuk sering mengunjungi perpustakaan. Kemudian ruang OSIS. Kemudian ini lapangan olahraga, kita sediakan 2 ruang atau 2 area. Ini yang berada di area belakang. Sebelah timurnya area pedalangan. Nah, ini tadi saya jelaskan, ini area belakang kondisinya seperti ini.
Ini untuk lapangan basket atau olahraga yang lain. Kemudian yang depan ini juga bisa digunakan untuk lapangan olahraga juga, atau juga digunakan untuk tempat upacara. Ini digunakan untuk tempat upacara. Parkir, nah untuk parkir sudah kita siapkan satu area. Jadi anak-anak nanti kalau masuk ke sekolah, kemudian membawa kendaraan roda 2, itu parkirnya sudah ditentukan harus berada di tempat ini. Ini ada 2 area untuk khusus untuk parkir sepeda motor Bapak Ibu guru atau karyawan juga. Nah ini yang parkir khusus untuk area siswa atau anak-anak. Nah, jadi jangan sampai menempati area parkir Bapak Ibu guru, karena nanti akan kurang. Sudah diatur yang tadi, yang atas ini tadi untuk area parkir Bapak Ibu guru. Kemudian yang sebelah timurnya untuk siswa. Ini tempat parkirnya. Kemudian ini UKS juga sudah kita lengkapi sarana prasarana yang ada di UKS. Nah, tidak usah khawatir. Kemudian sekolah juga punya beberapa sarana transportasi, mobil dinas, mobil untuk pembuang sampah, dan untuk carokos juga sudah kita siapkan juga. Nah ini sekolah juga menyiapkan toko siswa. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang kaitannya dengan kebutuhan sekolah, SMK 8 Surakarta sudah menyiapkan tokonya. Ini khusus untuk toko siswa ya. Jadi kebutuhan untuk misalkan untuk buku-buku, kemudian untuk bed seragam, itu semuanya sudah ada di sini. Tetapi sekolah juga tidak mengharuskan Anda semua belanja di sini. Tetapi paling tidak ini membantu pengadaan untuk Anda semuanya. Kemudian sarana ibadah juga sudah kita siapkan. Itu masjid berada di depan paling barat, pojok barat. Ini adalah masjid kita, Masjid At-Taqwa SMK 8 Surakarta. Nah, kemudian rumah dinas kepala sekolah ini berada di belakang. Kemudian kita juga punya satu armada bis besar. Nah, bis ini namanya adalah bis pertunjukan. Wujudnya seperti ini. Nah, tetapi ini bisa dibuka. Kalau sudah dibuka, bukanya bisa menjadi panggung. Nah ini. Nah, di sisi kirinya itu bisa dibuka. Kalau sudah dibuka itu wujudnya menjadi panggung seperti ini. Jadi kalau anak-anak mau pentas, kemudian di lapangan yang terbuka, tidak usah buat panggung. Ini sudah bisa disetting panggungnya seperti ini. Ini adalah bis pertunjukan. Kemudian dokter praktek di sekolah juga sudah kita siapkan. Nah ini anakku ya, untuk master plan-nya. Kemudian ini yang paling penting, nah, semua sarana yang sudah kita sampaikan pada anakku semuanya itu diperuntukkan menunjang proses pembelajaran Anda semuanya. Tetapi Anda juga harus mentaati semua aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Boleh dipinjam, boleh digunakan, tetapi harus memenuhi tata tertib yang sudah ditentukan. Ini saya bacakan instruksi kerja izin peminjaman barang dan alat, sudah ditentukan aturannya seperti apa. Nah ini nomor 1, peminjam barang atau alat hanya bisa digunakan di lingkup sekolah. Artinya apa? Barang yang dipinjam atau alat yang dipinjam siswa tidak boleh dibawa pulang atau tidak boleh digunakan di luar sekolah. Boleh digunakan, boleh dipinjam, tetapi hanya berada di lingkup sekolah. Kemudian yang kedua, pengajuan izin peminjaman barang atau alat dilakukan sebelum jam KBM selesai.
Jadi harus menggunakan izin peminjaman. Izin peminjaman itu bisa berhubungan dengan petugas di program keahlian masing-masing, karena di sana sudah ada yang menangani tentang izin peminjaman. Kemudian mengisi formulir izin peminjaman barang dan alat. Formulirnya diisi, kemudian izin diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari K-unit kerja atau kepala studio atau kepala bengkel yang bertanggung jawab pada barang alat tersebut. Jadi anak-anak bisa pinjam atau diperbolehkan menggunakan alat itu asalkan sudah mendapatkan persetujuan tanda tangan dari kepala studio atau kepala bengkel. Kemudian juga bertanggung jawab atas kerusakan kehilangan barang alat yang dipinjam. Jika barang yang dipinjam rusak, padahal tadinya barang itu kondisi baik, jadi Anda semuanya harus bertanggung jawab menggantinya. Selanjutnya, selesai penggunaan wajib mengembalikan dalam kondisi baik dan mendatangani bukti pengambilan buku atau pengembalian di buku peminjaman. Jadi menandatangani bukti pengembalian di buku peminjaman. Ini instruksi kerjanya. Kemudian instruksi kerja untuk yang ruang, yang tadi yang alat, sekarang yang ruang. Pengajuan izin peminjaman ruang juga dilakukan sebelum jam KPM selesai. Kemudian juga mengisi formulir izin peminjaman ruang. Izin diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari K-unit kerja atau kepala studio yang bertanggung jawab pada ruangan tersebut. Yang keempat, peminjam wajib mentaati tata tertib penggunaan ruang atau studio. Tata tertibnya apa? Semua ruang itu pasti ada tata tertibnya. Contohnya ruang karawitan, di sana siswa yang akan memasuki ruang itu harus lepas alas kaki. Jadi karena untuk menjaga kebersihannya, alas kaki harus dilepas di depan ruangan. Kemudian sebelum masuk ruangan harus melapor pada penjaga sekolah atau satpam dengan membawa surat izin yang sudah ditandatangani petugas untuk dibukakan pintu ruang tersebut. Kemudian peminjam harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan alat yang berada di dalam ruangan tersebut. Yang keenam, selama penggunaan wajib menjaga kerapian dan kebersihan ruangan. Yang terakhir, selesai penggunaan ruang wajib mengatur dan merapikan kembali serta melapor kepada bagian keamanan sekolah. Ini instruksi kerjanya seperti itu, tata tertibnya seperti itu. Mohon nanti anak-anak semuanya kalau sudah masuk, saya ingin pinjam ruang, nggak harus dibaca aturannya seperti apa. Ikuti aturan itu. Alat semuanya boleh dipinjam, boleh ruangan juga boleh dipinjam, tetapi harus prosedurnya seperti ini. Nah ini contoh formatnya seperti ini. Contoh surat izin peminjaman barang atau alat. Di sini ada nama peminjamnya siapa, kelas, program keahliannya apa, hari tanggalnya, nama barang yang dipinjam apa, keperluannya untuk apa. Paling tidak ada guru yang bertanggung jawab atas penggunaan alat tersebut. Jadi kalau itu yang meminta Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru juga harus ikut bertanggung jawab kaitannya dengan peminjaman alat itu. Kemudian ditandatangani oleh peminjam, ditandatangani oleh kepala studio, mengetahui ketua program atau ketua kompetensi keahlian. Di dalam format itu juga ada catatan-catatannya. Nah, di sini mohon untuk dibaca. Biasanya anak-anak tidak membaca itu. Padahal di situ penting sekali. Ya. Catatannya bagi peminjam, bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan alat yang dipinjam.
Selesai penggunaan wajib mengembalikan dan melapor kepada petugas dalam kondisi baik dan tanda tangan di buku pengembalian. Alat barang yang dipinjam hanya bisa digunakan di dalam lingkup sekolah. Nah, ini catatan harus dibaca. Kemudian ini yang format untuk peminjaman ruang. Biasanya setiap hari itu pasti ada anak yang pinjam ruang untuk latihan, meningkatkan kompetensinya. Tetapi di sini di sekolah sudah diatur maksimal jam 9 malam. Di atas jam itu sudah tidak diperbolehkan, ya. Ini formatnya hampir sama dengan peminjaman alat tadi. Ada nama peminjam, ada program kalian, hari tanggal, jam pemakaian, ruang yang dipinjam ruang mana, keperluannya untuk apa, ada guru pembinanya apa tidak. Kalau ada di sana harus dituliskan guru pembinanya siapa. Kemudian ditandatangani oleh peminjam, kepala studio, kemudian juga mengetahui K3. K3 itu adalah ketua kompetensi kalian. Kemudian itu catatan-catatannya juga harus dibaca. Ini anak-anakku semuanya, itu adalah gambaran sekilas kaitannya dengan sarana prasarana yang akan kamu gunakan saat mengikuti pembelajaran langsung di sekolah. Mudah-mudahan bisa segera kamu datang ke sekolah, bisa belajar bersama dengan menggunakan alat-alat tersebut. Itu ya materi MPLS terkait dengan sarana prasarana dari saya sudah cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.